Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pada kesempatan ini saya Sunarto MPD, Pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, akan menyampaikan aksi nyata platform Merdeka Mengajar topik 3, yaitu perencanaan pembelajaran SMP. Bapak Ibu Guru hebat yang saya hormati, di dalam topik 3 ini terdapat 3 modul, antara lain 1. KOSP atau Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan, yang kedua merancang pembelajaran SMP, dan yang ketiga adalah refleksi dalam pembelajaran. Baik saudaraku, langsung saja saya intisarikan untuk 3 modul tersebut. Modul pertama adalah Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Komponen utama KOSP minimal ada 5 komponen yang harus ada di dalam Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Yang pertama adalah karakteristik satuan pendidikan, yang kedua visi, misi dan tujuan, ketiga pengorganisasian pembelajaran, keempat rencana pembelajaran, dan yang kelima memuat pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional. Saudaraku, untuk nomor 1, karakteristik satuan pendidikan. Karakteristik satuan pendidikan merupakan keadaan yang menggambarkan keunikan sekolah dalam hal peserta didik, sosial, budaya, guru, dan tenaga kependidikan, termasuk program keahliannya, kalau ini di SMK. Yang kedua, visi, misi, dan tujuan. Visi merupakan cita-cita bersama untuk jangka waktu tertentu yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga sekolah. Visi menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai yang dituju. Nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai profil pelajar Pancasila, yakni pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tetapi juga sikap dan perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia. Sedangkan misi merupakan cara-cara yang dilakukan oleh sekolah dalam upaya mencapai visi tersebut. Misi menjawab bagaimana sekolah mencapai visi. Nilai-nilai yang penting untuk dipegang selama menjalankan misi. Tujuan akhir dari kurikulum sekolah yang berdampak kepada peserta didik. Semua warga sekolah wajib berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai visi dan misi dalam kegiatan sehari-hari. Penyusunan visi misi ini menjadi kunci dan memerlukan refleksi berkala untuk memastikan bahwa visi dan misi ini masih relevan. Sementara tujuan akhir dari kurikulum sekolah yang berdampak kepada peserta didik. Tujuan menggambarkan tahapan-tahapan, milestone penting dan selaras dengan misi. Strategi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikannya. Kompetensi atau karakteristik yang menjadi kekhasan lulusan tersebut dan selaras dengan profil pelajar Pancasila. Saudaraku, untuk poin yang ketiga adalah pengorganisasian pembelajaran. Pengorganisasian pembelajaran merupakan cara sekolah mengatur muatan kurikulum dalam satu rentang waktu dan beban belajar. Terdiri dari intrakurikuler, berisi muatan atau mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya. Yang kedua adalah proyek penguatan,
profil pelajar Pancasila yang menjelaskan pengelolaan proyek yang mengacu pada profil pelajar Pancasila. Sedangkan yang ketiga berisi ekstra kurikuler, yaitu kegiatan di luar jam pelajaran. Komponen yang keempat dalam KOSP adalah rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran untuk ruang lingkup satuan pendidikan seperti silabus atau alur pembelajaran atau unit mapping lengkap dengan gambaran besar asesmen yang sumber belajar, mencakup kegiatan intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila serta program prioritas satuan pendidikan. Rencana pembelajaran untuk ruang lingkup kelas seperti rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, modul ajar, atau rencana kegiatan lainnya. Saat ini rencana pembelajaran terkait dengan modul ajar. Yang kelima adalah pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Kerangka bentuk pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan di satuan pendidikan. Pelaksanaannya dilakukan oleh para pemimpin satuan pendidikan secara internal dan bertahap sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, terkait dengan KOSP ini, maka kita juga harus menyandingkan lingkungan belajar yang nyaman. Dalam hal ini berfungsi untuk menciptakan pembelajaran murid yang berkualitas. Budaya sekolah itu merupakan pola asumsi dasar, nilai, norma, dan keyakinan yang dipegang bersama oleh semua warga sekolah. Satuan pendidikan dan guru berperan dalam menciptakan lingkungan tersebut. Lingkungan belajar tidak hanya dapat berpengaruh kepada murid, tetapi juga para guru dan warga sekolah. Saudaraku, dalam topik ini mengandung juga bagaimana kita memahami capaian pembelajaran. Tentang capaian pembelajaran, disampaikan bahwa capaian pembelajaran perlu diuraikan menjadi rencana pembelajaran yang lebih operasional dan konkret. Proses berpikir dalam merencanakan pembelajaran dapat digambarkan menjadi 4 tahap. Pertama, memahami capaian pembelajaran. Kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Ketiga, menyusun alur tujuan pembelajaran. Dan yang keempat adalah merancang pembelajaran. Pengelompokan capaian pembelajaran berdasarkan kesepakatan pendidik yang menangani fase tersebut. Capaian pembelajaran disusun dalam fase. Setiap fase berlangsung antara 1 sampai 3 tahun. Pengelompokan capaian pembelajaran berdasarkan kompetensi, sedangkan pengelompokan kelas berdasarkan usia. Saudaraku, 4 tahap dalam memahami capaian pembelajaran. Setidaknya harus memahami rasional, memahami tujuan mata pelajaran, memahami karakteristik, dan memahami capaian per fase. Rasional merupakan pentingnya mempelajari sebuah mapel dan kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Perlu pertanyaan pemantik yang bisa membantu rasional capaian pembelajaran. Misalnya, mengapa peserta didik perlu belajar mapel ini? Apa fokus utama yang ingin dicapai dari mapel ini? Bagaimana mapel ini berperan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila? Memahami tujuan pelajaran, tujuan merupakan komponen atau kompetensi yang dituju peserta didik
di mata pelajaran. Saudaraku, setelah memahami capaian pembelajaran, maka kita sebagai guru harus bisa merumuskan tujuan pembelajaran. Agar peserta didik dapat mencapai capaian pembelajaran di akhir fase, maka pendidik perlu menurunkan capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran. Pendidik merancang tujuan-tujuan pembelajaran yang lebih operasional dan konkret. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, guru perlu memperhatikan 1. Karakteristik mata pelajaran, 2. Konsep atau topik yang dipelajari, 3. Karakteristik peserta didik, dan yang keempat adalah konteks lingkungan pembelajaran. Tujuan pembelajaran sebaiknya memuat 2 komponen utama. 1. Kompetensi, 2. Lingkup materi. Kompetensi merupakan kemampuan atau keterampilan yang perlu ditunjukkan, didemonstrasikan oleh peserta didik. Untuk menentukan kompetensi bisa menggunakan pertanyaan panduan seperti kemampuan apa yang perlu peserta didik tunjukkan? Tahap berpikir apa yang perlu peserta didik tunjukkan? Sementara untuk ruang lingkup materi merupakan konten atau konsep utama yang perlu dipahami di akhir 1 unit pembelajaran. Untuk kedalaman, tujuan pembelajaran dapat melihat tujuan pada sebelum dan sesudah dari fase yang diajarkan. Pertanyaan panduan yang dapat digunakan untuk kedalaman materi antara lain, hal apa saja yang perlu dipelajari peserta didik dari suatu konsep besar yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran? Apakah lingkungan sekitar dan kehidupan peserta didik dapat digunakan sebagai konteks untuk mempelajari konten dalam capaian pembelajaran? Itulah beberapa hal tentang ruang lingkup materi. Perlu diperhatikan bahwa tujuan pembelajaran bersifat lebih umum, bukan pembelajaran harian. Tujuan instruksional umum, bukan tujuan instruksional khusus. Perumusan tujuan pembelajaran dapat menggunakan pendekatan teori. Ada 4 teori yang mungkin bisa digunakan saat ini. Pertama, taksonomi Bloom tahun 2001. Dimulai dari proses mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Yang kedua, 6 bentuk pemahaman yang dikembangkan, Tighe dan Wiggins tahun 2005. Mulai dari penjelasan, interpretasi, aplikasi, perspektif, empati, pengenalan, dan refleksi diri. Kemudian juga 6 tingkat taksonomi Marsono. Dikembangkan tahun 2000, mulai dari mengenali dan mengingat kembali, pemahaman, analisis, pemanfaatan pengetahuan, metakognisi, atau sistem diri. Bisa menggunakan teori lain selama teori tersebut relevan. Saudaraku, 3 alternatif cara merumuskan tujuan pembelajaran. Pertama, merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung. Kedua, merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada capaian pembelajaran. Dan yang ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen capaian pembelajaran. Mana alternatif tersebut yang memungkinkan dicapai oleh satuan pendidikan masing-masing. Saudaraku, berikutnya adalah menyusun
alur tujuan pembelajaran. Dari capaian pembelajaran, setelah kita menentukan tujuan pembelajaran, maka guru harus menyusun alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran memiliki fungsi serupa dengan silabus. Alur tujuan pembelajaran merupakan perencanaan dan pengaturan pembelajaran serta asesmen secara garis besar untuk jangka waktu satu fase. Prinsip menyusun alur tujuan pembelajaran. A. Mengenali kata kunci. B. Harus tuntas satu fase. C. Dikembangkan secara kolaboratif. D. Sesuai karakteristik dan kompetensi. E. Tidak perlu lintas fase. F. Harus logis. G. Sederhana dan langsung ke intinya. H. Dapat bernomor atau berhuruf. I. Tidak bercabang. Dan J. Fokus pada capaian pembelajaran. Baik, Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, kemudian saya akan menyarikan modul 2, yaitu merancang pembelajaran SMP. Dalam merancang pembelajaran SMP, kita perlu mengenali apa pemahaman bermakna dan bagaimana pertanyaan pemantik. Pemahaman bermakna dapat membantu kita menjelaskan manfaat pembelajaran dan tujuan mempelajari sebuah materi ajar. Pemahaman bermakna adalah pemahaman yang kita inginkan bahwa murid-murid bisa mencapai setelah mempelajari topik tertentu. Kalimat lengkap yang mencerminkan kesimpulan dan dapat diperoleh hanya melalui proses terpadu yang mana murid dibantu untuk membuat, mengenali, dan memverifikasi kesimpulan. Sementara pertanyaan pemantik merupakan pertanyaan yang seharusnya mampu dijawab murid setelah mereka mempelajari materi ajar. Pertanyaan pemantik merupakan rangkaian pertanyaan mengenai hal yang paling penting dalam suatu topik pembelajaran. Pertanyaan pemantik digunakan untuk membantu murid mencapai pemahaman bermakna. Saudaraku, langkah-langkah memperoleh pemahaman bermakna yaitu ada 3 langkah. Pertama, menuliskan semua ide yang terlintas di pikiran terkait topik pelajaran. Tahap kedua, merumuskan pertanyaan pemantik berupa pertanyaan terbuka, inti dari topik pembelajaran, melahirkan pertanyaan-pertanyaan baru di benak murid dan memikat ketertarikan mereka untuk mempelajari topik pembelajaran. Dan yang keempat, membahas hal yang konseptual. Tahap ketiga, menyusun pemahaman bermakna. Saudaraku, dalam modul ini dibahas merancang asesmen. Dicontohkan untuk menentukan tujuan pembelajaran kelas 8 semester 1. Peserta didik mampu menyajikan perbedaan dan fungsi dan kedudukan Pancasila. Ini 4 jam pelajaran misalnya. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan fungsi Pancasila sebagai dasar negara yang dicontohkan dalam berbagai norma dan kehidupan masyarakat. 4 jam pelajaran misalnya. Peserta didik mampu menjelaskan kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara yang terbuka. 6 jam. Peserta didik mampu mengidentifikasi sikap masyarakat Indonesia yang sesuai dengan sila Pancasila yang menjadi pandangan hidup. 10 jam pelajaran. Kemudian menentukan pemahaman bermakna. Menyadari bahwa Pancasila lahir dari budaya masyarakat Indonesia sehingga Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia
sudah sangat tepat dan sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia. Yang ketiga, menentukan indikator capaian kompetensi berdasarkan tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran di atas, 4 tujuan tersebut, maka di sesi ini kita harus bisa, indikator yang muncul adalah bisa menjelaskan perbedaan fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup, dasar negara, dan ideologi negara. Kedua, menyelidiki fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Indikator ketiga, mengaitkan Pancasila sebagai ideologi negara yang terbuka dengan perkembangan zaman sekarang. Dan yang keempat, siswa mampu menampilkan sikap atau perilaku masyarakat Indonesia yang sesuai dengan Pancasila yang menjadi pandangan hidup bangsa melalui drama role play. Lalu kita merencanakan asesmen. Asesmen yang dilakukan adalah membuat drama role play terkait dengan perbedaan fungsi dan kedudukan Pancasila. Saudaraku, setelah kita merencanakan asesmen, kita juga harus merancang modul ajar. Perlu diketahui, modul ajar atau kalau dulu tertuang dalam RPP, maka pada modul ajar ini secara sederhana, secara ideal memiliki sistematika sebagai berikut. Pertama adalah identitas modul yang memuat keterangan tentang fase, durasi, jumlah siswa, target, dan model pembelajaran. Berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah profil pelajar Pancasila, dan yang keempat adalah pengetahuan prasyarat, serta yang kelima rencana asesmen. Tahapan-tahapan pertemuan pembelajaran dalam modul antara lain 1. Bahan ajar. Yang berikutnya adalah pertanyaan pemantik. Bagian berikutnya adalah indikator keberhasilan. Selanjutnya asesmen, sarana dan prasarana, urutan kegiatan yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kemudian petunjuk aktivitas make and match, kemudian lembar aktivitas make and match, dan yang terakhir petunjuk pengisian lembar belajar sebelum dan sesudah. Itulah saudaraku isi dari modul 2 dalam topik 3 yaitu merancang pembelajaran. Berikutnya adalah saya sampaikan modul ketiga berupa refleksi dalam pembelajaran. A. Refleksi sebagai bagian dari pembelajaran di SD. Perlu diketahui, melalui refleksi, murid dapat mengevaluasi dan memberikan umpan balik terhadap kemajuan belajarnya sendiri. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan saat memasukkan refleksi dalam kegiatan pembelajaran. 1. Bagaimana membuat pertanyaan refleksi yang sesuai untuk murid? Kedua, kapan refleksi itu dilakukan? Yang ketiga, bagaimana guru memfasilitasi muridnya berefleksi? Pada fase B, yaitu umur 7-8 tahun, kita bisa membuat refleksi berdasarkan kekuatan, kelemahan, dan keberhasilannya. Berdasarkan kekuatan, misalnya, saya belajar membaca, saya berhasil melakukan titik-titik-titik. Nah, ini mungkin diisi oleh murid. Jadi, murid diajak berefleksi. Kemudian tentang kelemahan, saya masih perlu belajar lagi saat melakukan titik-titik-titik. Dan yang ketiga, misalnya, tentang keberhasilan. Saya masih perlu belajar lagi saat melakukan titik-titik-titik, yaitu kegiatan pembelajaran tersebut. Prinsipnya, di usia ini,
mereka nyaman berbicara, nyaman menjawab, dan bisa mengekspresikan dirinya. Tahapannya, saat mengerjakan proyek ini, bagian mana yang paling kamu suka dan bisa melakukannya? Misalnya, kemudian dirasa paling sulit kamu lakukan, bagian mana yang paling kamu puas dengan hasilnya? Ini hal-hal yang terkait dengan refleksi. Kemudian tentang kontribusinya, pada bagian mana kamu berkontribusi paling besar dalam tugas kelompok ini? Menghambatnya, kondisi apa yang menghambat dirimu saat melakukan proyek ini? Nah, itulah hal-hal yang kita munculkan dalam refleksi di fase B, yaitu siswa antara umur 7 sampai 8 tahun. Sementara di fase C, siswa yang berumur 11 sampai 12 tahun, kita bisa menggiring murid menemukan hambatan dan cara mengatasinya karena usianya jauh lebih tinggi dari yang sebelumnya. Kemudian bisa membantu memahami dirinya saat belajar. Apa saja yang menghambat kamu dalam menyelesaikan tugas ini misalnya. Kita beri pertanyaan, bagaimana kamu mengatasi hambatan tersebut? Mereka tentunya akan menjawab sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Kemudian kita juga harus bisa memikirkan bantuan apa yang ia butuhkan. Misalnya dengan menawarkan pertanyaan, pada bagian mana dari hasil pekerjaanmu yang dirasa masih membutuhkan bantuan? Lalu bantuan seperti apa yang diharapkan? Dan langkah yang keempat misalnya adalah memikirkan sumber daya yang paling bisa membantunya. Kapan refleksi dilaksanakan? Saudaraku, refleksi dilaksanakan bisa di akhir unit pelajaran. Bisa setelah melakukan asesmen formatif. Bisa setelah pembagian hasil tes atau asesmen sumatif. Dan bisa di akhir proyek. Bagaimana guru memfasilitasi murid berefleksi? Cara memfasilitasinya adalah 1. Memberikan daftar capaian-capaian yang dilalui pada serangkaian proses belajar. Di antaranya, saya dapat menjelaskan perbedaan kebutuhan dan keinginan misalnya. Saya dapat menjelaskan alasan memilih yang diinginkan misalnya. Atau saya dapat menulis kata-kata sederhana misalnya. Saya dapat memahami arti atau makna kata-kata baru misalnya. Bisa juga memberikan pertanyaan tambahan yang memandu. Misalnya, apa yang membuatmu merasa mudah dalam menjawab soal-soal tes? Nah, ini kita tanyakan kepada murid sehingga bisa merefleksikan dirinya. Apa yang kamu lakukan sehingga kamu bisa menjawabnya? Misalnya. Itu saudaraku, bagaimana kita mengajak siswa merefleksikan dirinya dalam pembelajaran pada fase B dan C. Sementara refleksi sebagai bagian dari pembelajaran di SMP, yaitu di fase D, misalnya kita mengungkapkan metode. Metode apa yang paling membantumu memahami topik ini misalnya. Kemudian yang kedua, terkait dengan kemampuan misalnya. Kemampuan apa yang meningkat atau baru kamu dapatkan saat melakukan proyek ini? Kemudian yang ketiga misalnya terkait dengan target. Apa target yang mau kamu capai pada pembelajaran selanjutnya? Kemudian yang keempat, rencana. Apa rencana yang akan kamu lakukan untuk mencapai target tersebut? Selanjutnya, bantuan. Bantuan apa dari guru yang kamu butuhkan untuk mencapai target tersebut? Saudaraku, perlu digarisbawahi bahwa murid harus mampu mengaitkan hasil refleksi untuk menunjang karirnya nanti. Ini
terkait dengan usia selanjutnya. Demikian saudaraku, apa yang bisa saya sampaikan, intisari dari topik 3 PMM, yaitu perencanaan pembelajaran SMP. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.